KPI tak cekal Saipul Jamil tampil di televisi. Ternyata ini alasannya. Gus Miftah bereaksi keras. Saipul Jamil baru saja menghirup udara bebas pada Kamis 2 September 2021 setelah dipenjara di lapas Cipinang gara-gara kasus pencabulan. Ternyata bebasnya Saipul Jamil memunculkan kontroversi. Ada publik yang melarang pedangdut 41 tahun itu untuk tampil lagi di TV. Banyak yang menilai seorang pelaku kejahatan seksual tidak boleh diberi ruang lagi, apalagi di ruang publik seperti televisi. Meski begitu, nyatanya Saipul Jamil tetap tampil di sejumlah stasiun televisi usai bebas. Menanggapi penolakan tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, selaku lembaga yang berwenang terkait penyiaran di Indonesia, ikut berkomentar. Pihak KPI mengungkapkan bahwa sah-sah saja pria yang kerap disapa Bang Ipul itu tampil lagi di TV usai dipenjara karena kasusnya. KPI sendiri memiliki alasan kuat, berkata demikian. Katanya, Bang Ipul boleh tampil di TV asal muatan kontennya mematuhi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SS. Jadi, Saipul Jamil itu bisa tampil asal muatannya mematuhi P3SS, kata Komisioner KPI Nuning Rodiah pada Sabtu 4 September 2021. Disampaikan Nuning, Saipul Jamil boleh saja tampil di TV, asal tidak menginspirasi orang lain untuk melakukan tindak asusila. Kalau kembali ke stasiun televisi, selagi itu tidak menginspirasi seseorang untuk melakukan kejahatan seksual, saya rasa boleh-boleh saja, ujar Nuning seperti dikutip dari hops.id, jaringan suara.com. Kalau muatannya itu melanggar, ya akan kita larang, sambung dia. Nuning mengatakan KPI tidak melarang siapapun untuk tampil di TV ataupun latar belakang orangnya, melainkan lebih memperhatikan kepada muatan konten yang ditampilkan. Karena kita tidak mempertimbangkan latar belakangnya siapa, tetapi lebih kepada isi kontennya itu, terang Nuning. Seperti diketahui sebelumnya, sejumlah warganet di media sosial dengan tegas menyatakan tak ingin melihat lagi Saipul Jamil di TV. Karena menurut mereka, meskipun Saipul Jamil telah menjalani hukuman, tetap saja ia merupakan pelaku kejahatan seksual. Sebagian menilai pelaku kejahatan seksual jangan diberi ruang lagi, apalagi di ruang publik seperti televisi. Pelaku kejahatan seksual gak boleh lagi, harusnya masuk TV nasional, kata salah satu akun. Iya bener, sorry, tapi kejahatan seks serem banget dan gitu deh, ujar akun yang lainnya. Nih orang kalau udah bebas harusnya cabut karir, kagak usah dikasih panggung lagi, nongol di TV-TV, kata akun yang lainnya. Di sisi lain, Gus Miftah bereaksi keras. Lihat Saipul Jamil dikalungi bunga saat bebas. Warganet, urat malunya sudah putus. Bebasnya narapidana kasus pencabulan dan penyuapan Saipul Jamil belakangan ini jadi sorotan. Pasalnya, saat bebas Saipul Jamil dikalungi kalung, bunga dan juga dijemput mobil mewah menyala. Saipul Jamil terlihat melambaikan tangan seperti pahlawan. Mengenai hal itu banyak yang menganggap ia seperti atlet yang berhasil meraih medali emas. Banyak juga yang menyayangkan euforia berlebihan tersebut karena publik merasa prihatin dengan psikologis korban yang alami trauma. Sejak saat itu banyak yang mengecam aksinya, bahkan muncul petisi boikot artis Saipul Jamil. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondisi psikologis korban. Menanggapi hal itu, penceramah Gus Miftah juga ikut berikan reaksi keras
kepada pembebasan Saipul Jamil. Gus Miftah menegaskan setiap orang memang bisa berubah dan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Namun satu yang disayangkan, euforia Saipul Jamil dianggap sangat berlebihan. Please lah, gak usah euforia berlebihan. Bebas dari penjara harusnya menjadi sebuah introspeksi dan muhasabah terhadap semua dosa dan kesalahan. Bukan seolah-olah Anda menang, tulis Gus Miftah. Dikutip postkota.co.id dari Instagram @gusmiftah pada Minggu 5 September 2021. Gus Miftah juga mengaku resah jika kebebasannya disikapi dengan cara berlebihan, maka kasus pencabulan itu dianggap tak berarti. Justru saya khawatir perilaku berlebihan keluar dari penjara dengan kasus yang tidak senonoh, kasusnya akan dianggap biasa dan akan terjadi pemakluman. Dan ini adalah sebuah kekalahan. Kalah karena nggak punya rasa malu. Kalah karena bangga dengan dosa dan lain-lain, ujarnya. Ingat, Anda pelaku bukan korban, sambungnya tegas. Lantas sahabat dari Deddy Corbuzier ini juga menyarankan alangkah baiknya Saipul Jamil bertaubat dan memohon ampun atas perbuatannya selama ini. Bersikap biasa saja dan terus bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Bersyukur masih dikasih kesempatan, ucapnya. Saya berdoa untuk Anda, semoga Anda sadar dan Allah menerima taubat Anda, sambungnya. Setelah resmi bebas dari penjara, tak tanggung-tanggung Saipul Jamil diketahui sudah mendapatkan deretan tawaran job sejak di hari pertamanya keluar dari Hotel Rodeo. Dia bahkan dengan lantang mengabarkan perilisan single di waktu tersebut. Fenomena ini dinilai mengundang keresahan dan kekhawatiran. Yang ditakutkan yakni masyarakat akan terbiasa melumrahkan tindakan kejahatan. Atas keresahan tersebut, seseorang bernama Let's Talk and Enjoy pun menggagas petisi pemboikotan Saipul Jamil di televisi. Jangan biarkan mantan narapidana pencabulan anak di usia dini atau pedofilia masih berlalu lalang dengan bahagia di dunia hiburan. Sementara korbannya masih terus merasakan trauma. Demikian bunyi salah satu keterangan petisi yang dibuat di laman change.org oleh Let's Talk and Enjoy. Sungguh sangat berharap stasiun televisi melakukan hal yang sama dengan memboikot mantan narapidana pencabulan anak usia dini atau pedofilia muncul, lanjut isi petisi tersebut. Hingga Minggu sore, petisi boikot Saipul Jamil telah mendapatkan lebih dari 315.000 tanda tangan. Jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah